Kota Milan membara. Romantisme pertemuan Derby della Madonnina musim ini terwujud kembali di pentas teratas Eropa, Liga Champions. Bentrok sesama tim dari kota mode tersebut siap digelar dalam tajuk babak semifinal Liga Champions. Rasa sakit hati masih menggumpal dalam hati Nerazzurri kala mengingat Rossoneri sering mengalahkannya dalam beberapa pagelaran termasuk Liga Champions. Kini dengan ditambah bumbu rivalitas guru dan murid, yakni Stefano Pioli dan Simone Inzaghi, perseteruan itu akan segera menemui babak baru. Adakah yang masih ingat Inter asuhan Hector Cooper bertemu dengan AC Milan asuhan Carlo Ancelotti di babak semifinal Liga Champions 2002-2003? Bayangkan bagaimana sengitnya bentrok mereka kala itu di dua leg demi memperebutkan tiket final. Sampai-sampai dari dua laga tersebut tak ada pemenangnya, sehingga harus ditentukan dengan menggunakan agresivitas gol tandang. Dan Rossoneri lah yang beruntung kala itu bisa lolos ke final dan menjadi juara. Bagi Inter, kegagalan itu merupakan hal yang tak bisa dilupakan. Maka dari itu, mereka selalu siap menanamkan pembalasan dendam, kapanpun mereka bersua lagi di Liga Champions. Kesempatan itu benar adanya ketika mereka berjumpa kembali di babak perempat final Liga Champions musim 2004-2005. Namun naas, dengan segala daya dan upaya, pembalasan dendam Inter itu gagal terwujud. Justru yang terjadi kekalahan telak dengan agregat 5-0 membuat makin parah saja rasa sakit hati Inter. Nah, kesempatan pembalasan dendam Inter itu datang lagi untuk ketiga kalinya pada musim ini. Yang lebih menariknya lagi, tajuk pembalasan dendam Inter musim ini akan diwarnai oleh rivalitas kedua juru taktik. Yaps, mereka adalah Stefano Pioli dan Simone Inzaghi. Yang perlu diketahui, kedua pelatih itu ternyata ibarat guru dan murid. Kalau merujuk sejarahnya, menarik untuk diperhatikan. Pertemuan mereka sudah terjalin sejak lama. Tepatnya pada tahun 1997 di laga Serie C antara Fiorenzuola versus Brescello. Dulu Stefano Pioli adalah seorang bek yang sudah berusia 32 tahun milik Fiorenzuolo. Sedangkan Simone Inzaghi adalah striker wonderkid yang meroket dari Brescello. Laga itu berkesudahan 1-1 dan Inzaghi tak mampu mencetak gol berkat ketangguhan tembok pertahanan yang digalang Stefano Pioli. Kisah mereka berlanjut di Lazio pada musim 2014-2015. Hubungan awalnya terjalin baik-baik saja ketika Simone Inzaghi menjadi pelatih Primavera Lazio, sedangkan Pioli adalah pelatih tim senior Lazio. Dilansir dari La Gazzetta, Simone Inzaghi terlihat ketika itu sering mengamati permainan Pioli dari tribun sambil mencatat di buku catatannya. Inzaghi diam-diam meresapi ilmu yang diajarkan Pioli. Namun semuanya menjadi berbeda pada tahun 2016. Perkaranya satu, yakni sikap manajemen yang menyerahkan tongkat estafet kepelatihan Lazio kepada Simone Inzaghi. Pioli kaget ketika dirinya dipecat dan yang diangkat menjadi pelatih malah Inzaghi, bukan mencari pelatih lain. Simone Inzaghi dianggap Pioli sudah dipersiapkan manajemen untuk mencutat dirinya dari kursi pelatih. Dan benar saja, setelah menjadi pelatih interim, Inzaghi langsung diangkat menjadi pelatih permanen di musim berikutnya. Tak mau ambil pusing, bagi Pioli itu hal yang biasa. Kalau dipikir, sebenarnya Pioli lah orang yang paling berjasa membukakan jalan bagi karir kepelatihan Simone Inzaghi. Nah, yang menarik, dalam perjalanannya mereka berdua dipertemukan kembali dalam bingkai perseteruan kala melatih duo Milan. Mulailah rivalitas head-to-head langsung mereka berdua terjadi. Pioli versus Inzaghi di Derby della Madonnina sudah bertemu 7 kali. 4 kali di Serie A, 2 kali di Coppa Italia, dan 1 kali di Piala Super Italia. Hasilnya Simone Inzaghi masih unggul dengan 3 kali menang, sedangkan Pioli 2 kali menang, serta 2 kali hasilnya imbang. Apakah dengan hasil itu sudah cukup menandakan bahwa sang murid sudah melangkahi gurunya? Tentu belum, karena bagaimanapun Inzaghi masih menyimpan dendam lain yang lebih besar, yakni kegagalan meraih gelar Scudetto di musim lalu.
Apakah kini Inzaghi dititipkan beban berat pembalasan dendam masa lalu Inter Milan terhadap AC Milan di Liga Champions? Bisa jadi aura pembalasan dendam dalam diri Inzaghi makin membara. Namun dengan cara apa Simone Inzaghi mampu menuntaskannya? Ia harus melangkahi dulu kesulitan pasukan Pioli musim ini yang perlahan mulai bangkit setelah kembali ke pakem formasi awal 4-2-3-1. Mampukah racikan khas Inzaghi menandingi taktik Pioli itu? Jawabannya, mampu ketika merujuk pada hasil di Piala Super Italia. Januari 2023 lalu, ketika itu 4-2-3-1 Pioli takluk oleh 3-5-2 Inzaghi dengan skor telak 3-0. Sementara bagi Pioli, kekalahan terakhir di Serie A atas Inzaghi dengan menggunakan pola 3 back pada Februari 2023 lalu tentu juga tak akan diulangi lagi. Menarik jika melihat dua strategi berbeda disuguhkan dalam satu laga. Begitupun kekuatan kunci mereka masing-masing. Dari skema Pioli, kunci permainan mereka di depan ada pada Rafael Leao yang akan lebih agresif masuk ke area kotak penalti berkat pergerakan dari tembok bernama Oliver Giroud. Sedangkan di Inter, kunci permainan menyerang mereka terletak pada duo striker yang saling melengkapi, baik itu Lautaro Martinez dengan Lukaku atau Dzeko. Variasi serangan dari duo wingback-nya, Dumfries maupun Di Marco juga patut diperhatikan. Dari segi bertahan, Milan juga patut disorot. Milan makin seimbang dalam bertahan ketika trio Tonali, Bennacer, dan Krunic terbentuk. Apalagi keperkasaan duo back mereka Tomori dan Yer yang ditopang tembok kokoh di bawah mistar bernama Mike Migno. Lini serang Napoli yang perkasa saja bisa dibuat bertekuk lutut. Lalu apa dong yang harus dilakukan Simone Inzaghi? Mempertahankan konsistensi mereka juga menjadi penting. Karena secara kondisi terkini sejak lolos atas Benfica di perempat final dan sebelum menjamu AS Roma di Serie A, mereka tak pernah mengalami kekalahan. Nerazzurri bahkan telah menyingkirkan Juventus dan berhak lolos ke final Coppa Italia. Rotasi pemain Inter dengan 3-5-2 makin menemui formula yang tepat. Barella di sini akan jadi pembeda bagi Inter. Beberapa kali pemuda Italia ini kerap menjadi pemain penting Inter di Liga Champions. Sementara di Milan, pembeda justru ada pada pemain macam Brahim Diaz. Ketika semua mata terfokus pada penjagaan Leao dan Giroud, pemuda Spanyol itu bisa mengubah keadaan dengan skillnya seperti apa yang ia peragakan kala mengandaskan Napoli. Dari semua analisis tadi, tetaplah menganggap bahwa laga ini tak hanya sebuah semifinal biasa. Selain momen pembalasan dendam masa lalu serta pembuktian rivalitas kedua pelatih, laga ini juga mempertaruhkan siapa yang akan mewakili supremasi Serie A di final nantinya. Memori pencapaian final Istanbul dan DNA Milan di Eropa menjadi kekuatan eksternal yang menghantui langkah Simone Inzaghi dan Inter Milan untuk menuntaskan misi pembalasan dendamnya. Kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang bakal melaju?